Pada zaman dahulu, jauh sebelum manusia mengenal baja, pedang, atau paku, di langit gelap malam sebuah batu raksasa terbakar meluncur menembus atmosfer. Batu besar itu jatuh menghantam bumi, membawa logam aneh yang belum pernah dilihat manusia. Logam itu adalah besi, dan dari sinilah sejarah besi dimulai. Baik, selamat datang di halaman High Ends. Sebelum manusia mampu mengolah logam dari batuan, besi pertama yang digunakan manusia ternyata berasal dari luar angkasa. Allah telah menurunkan satu logam yang luar biasa. Hal ini telah disebut langsung dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat ke-25, yang berbunyi, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan hebat dan manfaat bagi manusia." Dalam sejarah Islam, besi digunakan untuk kebaikan dan keadilan. Nabi Daud alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah untuk melembutkan besi dan membuat baju zirah bagi pasukan muslimin. Dalam Al-Quran, besi bukan sekadar logam, tapi simbol kekuatan, alat perjuangan, dan rahmat bagi umat manusia. Dalam ilmu kosmologi, unsur seperti besi terbentuk di dalam bintang raksasa, lalu tersebar ke alam semesta saat bintang itu meledak. Sebagian meteorit yang jatuh ke bumi membawa besi dan nikel murni. Ketika meteor jatuh ke bumi, sebagian pecah dan berserakan. Manusia zaman dulu menemukannya dalam bentuk logam keras berkilau, yang bisa dibentuk jadi senjata dan perhiasan. Dahulu di Mesir kuno, benda ini disebut besi dari langit. Salah satu bukti sejarah paling terkenal adalah belati milik Raja Tutankhamun dari Mesir. Pisau itu tidak dibuat dari batu biasa atau emas, tapi dari besi meteorit, dan ditemukan di makamnya yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Ini membuktikan bahwa manusia telah mengenal dan memanfaatkan besi, bahkan sebelum mereka tahu cara membuatnya. Tapi Islam telah lebih dahulu mengabarkan bahwa besi adalah ciptaan langit, penuh kekuatan dan manfaat. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, saat manusia belum tahu apa-apa tentang struktur bintang atau unsur kimia berat. Ilmu bahwa besi berasal dari reaksi supernova baru ditemukan 13 abad kemudian. Dengan kemajuan dalam fisika nuklir dan astronomi modern, abad 20. Jadi Islam memang mengabarkan asal-usul besi lebih awal dari sains modern, dan bukti sains justru membenarkan isyarat dalam Al-Quran. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, segalanya berubah. Di wilayah Anatolia, yang sekarang bagian dari Turki, manusia belajar cara melelehkan biji besi dari batuan. Mereka membangun tungku sederhana dan menggunakan panas tinggi serta arang untuk mengubah batu menjadi logam. Inilah awal dari zaman besi, ketika peralatan dari batu dan perunggu digantikan oleh logam yang jauh lebih kuat. Setelah penemuan itu, dunia berubah drastis. Senjata, alat pertanian, hingga bangunan menjadi lebih tangguh. Seiring berjalannya waktu, manusia tak lagi bergantung pada meteorit. Mereka mulai menggali perut bumi, mencari biji besi dari batuan alam. Di berbagai belahan dunia, dari Australia, Brasil, hingga Indonesia, tambang-tambang raksasa berdiri, mengekstrak jutaan ton hematit dan magnetit setiap tahun. Kini dengan bantuan alat berat dan teknologi modern, biji besi dihancurkan, dipisahkan dari kotoran, dan dikumpulkan dalam bentuk konsentrat padat yang siap diolah menjadi logam sejati, yang kemudian dikirim dari tambang ke pabrik peleburan raksasa untuk dilakukan proses lanjutan yaitu pemurnian hingga pencetakan.